Oke, selamat sore Mbak Ukta. Selamat sore Mbak Ani. Mbak Ukta, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Mbak Ukta tadi kirim pesan ya ke saya kalau uh, bertemu dengan saya ada sesuatu yang mau disampaikan gitu ya. Iya. Oke. Ada apa ya Mbak kira-kira yang kok ada yang mau disampaikan itu apa ya? Ini Mbak Ani sudah ada Ya, ini luar ya kebetulan saya sudah sinyalnya. selesai tugasnya gitu. Ya Mbak. Saya itu pengen curhat dengan jenengan Ya. masalah saya. Ya. Semoga nanti Mbak Ani bisa membantu apa ya membantu saya jadi meringankan beban saya dengan pemikiran topik yang saya alami ini. Apa Mbak? Curhatnya tentang apa ya ini ya? Sebenarnya sih masalahnya nggak begitu riskan Mbak, tapi saya itu pikiran terus. Gitu. Nah, waktu itu kan ada supervisi akademik dari kepala sekolah, ya kan? Nah, pada saat itu, setelah supervisi itu, saya mendapat teguran dari Pak Kepala, Mbak. Jadinya, sebenarnya nggak serius ya, kurang ajar ya kalau supervisi. Terus Pak Kepala Sekolah memberikan masukan lah, sebenarnya masukan. Masukan, tapi menurut saya kok itu agak kritis karena kan di dalam kelas masih ada anak-anak itu. Jadinya masalahnya itu kenapa kok saya mengajar itu tidak menggunakan buku paket. Oke, berarti pada saat setelah supervisi itu ya, Mbak Okta di supervisi Bapak Kepala Sekolah itu, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa mengkritisi mengapa Mbak Okta tidak menggunakan buku paket gitu ya. Iya. Nah, itu sudah menjadi permasalahannya. Nah, Mbak Okta setelah pertemuan kita hari ini ya, kira-kira tujuannya Mbak Okta apa? Kan tadi Mbak Okta permasalahannya karena ditegur itu yang merasa nggak enak. Nah, kira-kira sebenarnya tujuan dari pertemuan kita dari masalah ini apa? Kira-kira Mbak Okta apa sih yang ingin dicapai gitu ya? Yang dituju apa? Saya sebenarnya ingin cerita dengan Mbak Ani ya. Sebenarnya saya juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwasanya saya mengajar itu memang tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan beberapa sumber. Di mana kan sumber kalau praktek kan kalau hanya dari buku teks kan kurang kan Mbak. Jadi kadang saya memberi anak-anak itu file, kadang saya suruh anak-anak itu untuk apa namanya melihat video. Nah, jadi saya pengen menurut Mbak Ani, apakah seperti itu yang saya lakukan itu kurang ya di kelas lah, di kelas itu apa itu kurang hal yang saya lakukan seperti itu. Oke, berarti kan tujuan kita itu sebenarnya tujuannya Okta itu sebenarnya nanti bisa menemukan satu apa ya, satu semacam tindak lanjut mungkin ya dari apa yang disampaikan, apa yang jadi umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah tadi tentang perihal materi ya sebenarnya materi ya. Kalau tadi kan materinya tidak pakai Kangen ya. buku gitu ya. Yeah. Sebenarnya Mbak Okta ternyata materinya nggak hanya buku ya, bervariasi gitu ya. Iya, betul. Materi-materi itu sebenarnya sudah bervariasi. Tadi sudah disampaikan juga ya kepada Bapak Kepala Sekolah tentang materi-materi yang digunakan gitu ya. Iya. Jadi menggunakan buku, tidak hanya menggunakan buku teks, karena kalau hanya buku teks kan terbatas materinya. Jadi saya juga memberikan dengan
video terutama, karena kalau praktek kalau dengan video kan anak-anak itu lebih mudah memahami dengan video daripada dengan buku teks. Ternyata menurut beliau itu menggunakan buku teks itu juga penting gitu loh Mbak, seperti itu. Berarti itu buku teks itu ketika pas waktu pelajaran anak-anak punya gitu ya maksudnya? Ada satu meja cuma satu. Oh gitu. Terus berarti satu meja satu, terus Iya. kemudian buku-bukunya buku itu satu meja satu, kemudian pada saat pelajaran memang tidak dipakai gitu ya pada saat itu. Iya, karena hanya teori kan yang ada di bukunya teori. Sementara kan waktu itu pas supervisi itu pelajaran saya praktek. Oh gitu. Jadi materinya praktek gitu ya. Praktek, ya. Jadi saya memberikan video dan filenya itu kan codingnya saya kirimkan lewat soft file gitu. Anak-anak saya suruh mengerjakan dengan coding tersebut, Mbak. Ketika Mbak, berarti kan sebenarnya buku itu tetap dipakai ya, hanya mungkin ditambahi Mbak Okta menambahkan materi-materi yang lain. Saya jadi pengen tahu deh, apa yang ketika Mbak Okta menyampaikan, Pak, ini saya sudah selain menggunakan buku, sebenarnya saya punya pakai bahan ajar yang lain gitu ya, sumber-sumber mengajar yang lain, itu Bapak Kepala Sekolah responnya gimana? Nah, dari situ makanya kelihatannya beliau itu agak tersinggung dengan jawaban saya gitu loh Mbak. Yang saya nggak enak kan di situ. Saya menyampaikan seperti itu, beliaunya merasa agak tersinggung, nggak seneng. Entah tersinggungnya karena apa, tapi terus kelihatan beda gitu. Nah, maka dari itu kan di situ saya yang merasa nggak enak. Apa tadi saya cara menjawab saya itu salah gitu loh. Beliau jadi kelihatan ekspresinya itu kelihatan. Gitu. Jadi tapi tidak memberikan respon apa gitu, jawaban gitu, tidak setelah menyampaikan itu loh. Pak, saya juga menggunakan materi video dan sebagainya. Tadi materi video, mungkin materi-materi dari lain gitu. Responnya menyampaikan apa yang disampaikan? Yang disampaikan ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Nah, akhirnya seperti itu. Kalau memang itu yang digunakan ya sudah nggak apa-apa. Cuman seperti itu. Mungkin juga dilihat dari situ kan ketika supervisi kan kita ada perangkat ya yang harus dipersiapkan ya. Nah, itu seperti apa Mbak? Perangkatnya kan kayak seperti perangkat supervisi kan yang dilihat pertama kan berarti salah satunya sebelum supervisi kan ada wawancara dulu. Setelah wawancara kan juga ada yang diteliti kan tentang perangkat RPP-nya. Nah, kira-kira di RPP-nya Mbak Okta itu sudah muncul belum itu? Sudah muncul tentang apa ya? Belajar. Iya, sumber belajarnya nanti belajar atau bahan dan alat ya, bahan dan alat media. Iya. Jadi bahan dan alat itu saya munculkannya hanya PowerPoint gitu. Di kegiatannya, misalnya di kegiatannya kan ada itu kegiatan bagian mungkin di kegiatannya itu loh, kegiatannya langkah-langkahnya itu. Ya langkahnya ada nggak itu tentang menyangkut materi ada. Ada, nah makanya kan ada yang menggunakan, makanya di situ muncul menggunakan apa? Guru menyampaikan video pembelajaran tentang ini gitu. Nah, kenapa tidak buku teks gitu loh pertanyaannya Pak Kepala. Ya. Berarti kalau di situ kalau kita lihat ya berarti ini tadi kan permasalahannya tadi ya. Menurut Mbak Okta itu sebenarnya sudah di perangkatnya sudah disiapkan gitu ya. Jadi ketika Mbak Okta di supervisi mengajar pun juga sudah sesuai langkah-langkah itu gitu ya. Tapi ternyata ketika umpan baliknya kok seperti itu ditanyakan. Nah, menurut Mbak Okta, umpan balik yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks itu, menurut Mbak Okta sendiri nih, kira-kira bisa nggak sih dimasukkan gitu ya? Ternyata ya bisa Mbak, bisa dimasukkan. Ternyata kan sumber belajar itu tidak hanya dari video dan
file tadi. Jadi bisa dimasukkan di situ. Ternyata sangat penting juga buku teks tersebut. Setelah dengan apa argumen tadi itu ternyata buku teks itu juga sangat penting gitu loh, sangat penting digunakan. Jadi harus digunakan juga. Jadi sebenarnya itu penting ya. Kemudian kalau dilihat tadi kan sebenarnya permasalahan itu kan tidak nyaman, nggak nyaman dengan reaksi. Iya. Apa saya salah ngomong gitu loh. Tapi pernah nggak sih Mbak Uta menanyakan ke Bapak Kepala Sekolah gitu kira-kira anu gimana ya Pak, apa ada yang salah kayak gitu pernah nggak sih? Nggak ya? Nah, Gimana? tidak. Nggak. Beliau buru-buru kan, buru-buru. Ya, beliau buru-buru ada acara atau apa itu, terus langsung pamitan. Jadi kan, ya itu loh yang jadi pamitan. Jadi kan kok merasa nggak enak. Belum sempat Belum lagi. sempat klarifikasi ya. Ya. Berarti ini kalau begitu menurut Mbak Uta itu teguran ya. Tapi karena itu sebenarnya perlu ditanyakan benar nggak itu umpan balik mungkin ya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Uta kan sudah sesuai dengan semua perangkat ya. Itu sudah disampaikan juga ketika waktu ini langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan yang di langkah-langkah di RPP-nya itu pada waktu supervisi pada waktu ngajar juga sudah sesuai dengan itu Pak. Misalnya itu sudah disampaikan ya. Sudah ya. Sudah. Oke. Kalau menurut Mbak Ukta dari apa yang sudah terjadi ini ya, nah, tadi kan kita merasa ketidaknyamanan relasi dengan Pak Kepala Sekolah dan sebenarnya ini kita juga belum tahu nih benar nggak sih itu ada atau hanya perasaannya Mbak Ukta atau tidak itu ya. Kira-kira setelah itu apa terjadi hubungannya apa dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Ya biasa saja Mbak, baik-baik saja. Biasa saja ya. Iya. Oke, berarti kalau kita lihat berarti setelah itu pun juga biasa saja gitu ya. Menurut Mbak Okta dari peristiwa ini gitu ya, dari peristiwa yang menurut Mbak Okta merasa tidak nyaman relasi ini sebenarnya apa yang bisa diambil manfaatnya itu loh. Kira-kira apa sih? Kita belajar apa sih gitu? Belajar apa sih Mbak Okta dari peristiwa ini gitu loh? Ya belajar ternyata belajar menghargai pendapat orang lain lah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu ya, saya berusaha itu tadi bisa menerima masukan dari orang lain. Oke. Ya ini memang kita belajar ya untuk menerima masukan ya. Masukan dan ya berarti nanti di kemudian hari bisa dimasukkan juga untuk buku teksnya. Kira-kira rencananya Mbak Okta apa rencana aksi ke depan apa rencananya setelah ini? Ya saya berniat menemui beliau Mbak untuk membicarakan hal yang terjadi pada saat supervisi kemarin dan yang intinya saya akan meminta maaf kepada beliau terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin dan mudah-mudahan klarifikasi ke depannya agar nanti ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks tersebut dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dengan menggunakan buku teks, video dan yang lainnya. Berarti dia itu akan melakukan klarifikasi dulu ya supaya nyaman gitu ya nantinya ya. Dan yang mana rencana aksinya melakukan klarifikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian berikutnya nanti menggunakan buku tes untuk pada pembelajaran berikutnya direncanakan. Nah kemudian berarti Mbak kita sudah mendapatkan solusi ya rencana. Oh ternyata solusi saya adalah pertama klarifikasi, kedua menggunakan buku teks jika memang pembelajarannya relevan nanti dimasukkan. Nah kemudian kira-kira komitmennya gimana? Komitmennya kira-kira rencana aksi ini akan dilakukan Mbak Okta kapan gitu? Ya secepatnya akan saya lakukan Mbak. Melihat besok pagi kalau misal besok atau lusa beliau longgar dan melihat situasi dan kondisi.
Kalau tidak repot dan waktu longgar, saya akan menemui beliau. Oke. Kalau begitu dari tadi ya suci komitmen akan dilakukan secepatnya besok pagi misalnya beliau ada hadir ketemu Mbak Okta mau menyampaikan. Nah, kira-kira dukungan yang dibutuhkan Mbak Okta seperti apa dukungan? Atau dari siapa ya yang kira-kira mendukung? Ya nanti ya dukungan dari beliau terutama setelah saya nanti matur pada beliau, saya berharap beliau bisa mendukung apa yang saya atur tersebut. Nah ini untuk yang mungkin Mbak, yang mau ketemu ya, mau klarifikasi dengan Bapak Kepala Sekolah tadi ya, lah yang mendukung kegiatan ini loh, yang mau mendukung, mengingatkan, atau mendorong, mau ke ini kegiatan rencana aksi jenengan yang mau ketemu Bapak Kepala Sekolah itu siapa gitu ya? Karena di sekolahan ya Mbak ya, karena di sekolahan ya saya nanti minta ke teman saya yang namanya Bu Andri. Karena kan kebetulan satu ruangan, jadi nanti saya juga sudah cerita ke dia dan nanti saya suruh mengingatkan pada saat saya mau menemui beliau. Saya suruh bantu melihat beliau longgar apa tidak. Kalau beliau longgar, saya suruh Mbak Andri tersebut mengingatkan saya. Oke, berarti Bu Andri ini nanti akan membantu mendukung Mbak Okta ya untuk mengingatkan, Kak, misalnya mengingatkan mau ketemu atau mungkin juga mencarikan info ada beliaunya ada atau tidak seperti itu ya. Iya. Oke Mbak Okta, kira-kira gimana ini? Tadi kan sudah cerita nih ya tentang problemnya, permasalahannya, tujuannya kan gimana rasa nggak nyamannya ini. Tadi kan tujuannya supaya rasa nyaman yang tadi, merasa nggak nyaman itu relasi dia dengan Bapak Kepala Sekolah pasca supervisi. Nah, setelah pembicaraan kita ini, sampai kemudian tadi kita menemukan rencana aksi, jenengan yang menemukan rencana aksi, dan besok pagi segera kalau akan menindaklanjuti dan didukung oleh Mbak Andri. Kira-kira apa yang Anda rasakan, jenengan rasakan saat ini? Alhamdulillah saya merasa lega Mbak, karena jujur ya setelah kejadian itu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi kan berurusan dengan pimpinan kita ya, Bapak Kepala Sekolah. Jadi khawatir takut langkah. Tapi setelah saya ngobrol dengan panjenengan ini, alhamdulillah terasa lega. Dan ada solusi yang saya sampaikan tadi. Semangat ya Mbak Okta, tetap semangat karena kadang-kadang yang kita pikirkan itu tidak selalu sama apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi kita sesama wanita itu seringkali ya bahasanya baper kayak gitu. Jadi kita lebih kita mencoba menerapkan praktek KSE kita itu ya. Oke, itu ya Mbak Okta. Terima kasih Mbak Ani. Semangat, nanti kita akan coba lihat lagi setelah pertemuan hari ini, nanti setelah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, klarifikasi, dan saya yakin Mbak Okta akan menjadi lebih semangat lagi. Nggak merasa bebannya itu jadi hilang gitu ya. Amin. Oke ya, selamat sore. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih Mbak Ani. Saya merasa lega ini. Bentar, ini tadi tak matikan dulu punya. Berapa menit? Lebih dari 15 menit. Lebih 2 menit. Bentar, ini saya matikan dulu aja, ditutup sih. Nanti terus kita ngerekam lagi gitu. Tulisan recall ya. Maksudnya biar sendiri-sendiri gitu loh. Recall modul 2.3. Apa nggak jadi satu? Tak cek dulu. Ada suara klasik-klasik gitu, dengar nggak apa jenengan? Aku. Mau minum dulu. Oh ya, kayak ada suara klasik-klasik gitu. Ini tanggal ini lagi mau 27 kok nggak lagi sih. Terus di sini. Di sini.
Kok orang masuk? masuk. Oh, ini udah ya. Oke, kita mulai ya masuk ternyata. Oke, kita mulai saja. Ini tak layar penuh. Cek. Aku tak minum ya. Minum dulu, aku minum kok kan. Kalau nggak layar penuh, gua anune ketok ilo ngisor itu loh. Ntar ambil minum. Oke, siap? Sudah? Dengan siap, start. Langsung start. Ya. Sudah? Yuk. Ya. Selamat sore Mbak Ani. Selamat sore Mbak Okta. Mbak Ani, kemarin hubungi saya katanya mau ketemu dengan saya. Iya nih Mbak Okta, saya itu pengen cerita gitu loh, pengen cerita tentang ya masalah saya gitu loh, curhat gitu ya, sejenis gitu. Dengan senang hati Mbak Ani, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ini loh Mbak Okta, saya itu kan ya jadi kepala Kapro kan baru saja, kepala program keahlian kan baru setengah tahun ini gitu ya. Ternyata ketika jadi Kapro itu kan berbarengan dengan berbagai macam kegiatan termasuk CGP ini, kemudian juga banyak aktivitas gitu. Kok saya merasa apa ya? Saya itu kok belum bisa memanage, mengelola apa ya, tugas-tugas di Kapro itu, tugas-tugas yang ada di Kapro itu kok seringkali di program jurusan akuntansi itu kadang sampai ada yang terlupakan atau tidak ketinggalan atau loh ternyata ini belum diselesaikan kayak gitu loh, ternyata itu belum dikerjakan, jadi atau karena ini masih penyesuaian gitu loh. Seperti itu ya. Jadi permasalahannya karena Mbak Ani jadi Kapro baru dan dengan bersamaan dengan tugas yang lain seperti CGP dan yang lainnya, belum bisa memanage waktu ya? Ya lebih ke manage ke apa ya, di kegiatan, di mengelola di sebagai Kapronya itu loh sebenarnya yang saya kok kadang-kadang apa ya yang harus dikerjakan kadang gitu. Ternyata tahu-tahu tugasnya banyak. Mau PPKS mendesak semua kayak gitu loh. Jadi itu. Jadi bagaimana sih tujuannya? Itu tujuannya tadi gimana sih caranya saya bisa mengelola tugas saya, mengelola saya sebagai seorang itu sebagai Kapro saya bisa mengelola setiap tugas-tugas yang ada di Kapro, di program keahlian ya, bukan di Kapronya, termasuk bukan Kapronya tapi program keahlian akuntansi gitu. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Tujuannya seperti itulah. Kalau menurut Mbak Ani, dengan berbagai kegiatan seperti itu, apa yang akan Mbak Ani lakukan dengan masalah-masalah tersebut? Saya tuh kadang berpikir gini loh, kok kegiatannya itu kadang semua, misalnya seperti kemarin ya, ketika diminta PPKS diminta untuk dokumen tentang pelatihan yang sudah lalu gitu. Loh, dokumennya sudah nggak ada semua gitu. Kenapa dokumen daftar hadir nggak ada, semuanya nggak ada. Daftar hadir, kalau foto-foto ada sih daftar hadir, kemudian proposalnya, kemudian laporannya kok nggak ada semua kayak gitu loh. Itu kan membuat kita juga jadi bingung gitu. Nah kemudian sebenarnya itu ada, ternyata itu sudah diserahkan ke bendahara kayak gitu. Terus kemudian yang kedua misalnya kadang yang dokumen yang dulu itu nggak ada gitu. Terus sekarang karena dulu nggak ditanyakan, saya juga nggak buat gitu kan gitu. Kayak organisasi dulu nggak ada, ikut-ikutan nggak buat kayak gitu. Jadi ternyata banyak sekali ya mungkin itu sebenarnya bagian dari apa ya, bagian dari dokumen atau administrasi yang harusnya ada di program keahlian itu deh. Itu ternyata tidak tertata, bahkan kadang-kadang nggak ada gitu kan. Terus yang kedua juga ketika mau buat gitu ya, saya juga mau bagi
mau diminta tolong siapa gitu, saya juga bingung sendiri gitu ya. Mau minta tolong, ini apa yang harus dikerjakan ya gitu loh. Itu loh Mbak. Jadi sebenarnya lebih ke itu masalah-masalahnya kan di situ. Gimana sih menata administrasinya, administrasi program kalian ya kan banyak kan sebenarnya. Iya betul. Gitu. Nah, berarti adakah kemungkinan apa yang bisa Mbak Ani ambil dari peluang tersebut? Jadi dari situ sebenarnya idealnya memang administrasi itu harus ya terorganisir dengan jelas ya, termasuk juga bentar ya saya mikir, termasuk juga mungkin nama-nama dokumennya apa gitu ya. Jadi nama-nama, jadi harus diorganisir dulu, diorganisir nama dokumennya apa, kemudian juga yang berikutnya juga yang kedua, setiap ada kegiatan itu juga tidak hanya membuat rangkap gitu loh, jadi nggak hanya diserahkan ke bendahara, tapi habis itu kita tidak punya dokumennya kayak gitu. Terus kemudian yang lain itu mungkin perlu juga dilakukan pembagian tugas gitu ya, pembagian tugas ke semua guru-guru di akuntansi gitu. Jadi mungkin nanti masing-masing punya tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab sendiri. Meskipun sebenarnya kan ya, di program kalian ada juga sekretarisnya gitu ya, tapi sepertinya memang ini harus ada pembagian yang lebih jelas lagi. Iya. Di masing-masing, apalagi kan di jurusan akuntansi itu kan banyak sub-subnya ya, misalnya kayak ada di Bank Bayangkara, nanti ada di BNI, ada di bagian lab, di bagian KWU lah, seperti itu loh. Karena saya juga untuk berpikir sendiri ternyata nggak mampu, berarti memang ini harus ada pembagian tugas gitu loh menurut saya kalau gitu. Benar sekali itu Mbak, memang harus diadakan pembagian tugas. Yang Mbak Ani sampaikan tadi itu sangat benar sekali. Jadi ada pembagian tugas, jadi tidak hanya panjenengan sendiri yang bekerja sebagai kepala program keahlian, karena panjenengan kan juga ada tim ya, ada tim, jadi bisa diplot-plotkan ke yang lain-lainnya. Itu tadi termasuk hambatan atau bukan ya? Hambatannya ada tidak? Hambatan yang panjenengan apa ya hambatannya alami untuk meraih tujuan itu tadi? Hambatannya ya bagaimana sih cara membagi-bagi. Ya kadang saya sih merasa kadang-kadang ada yang apa ya, misalnya kayak ini ya di Bank Bayangkara misalnya, itu kan Burintan misalnya karena masalah kesehatan kan mundur ya, karena maksudnya mengundurkan diri dari pimpinan ya, jabatannya sebagai kepala Bank Bayangkara gitu ya. Itu kan dulu sudah mulai disampaikan sih, tapi kan ternyata dulu sampaikannya bukan di semester depan gitu ya, tapi ternyata kemarin menyampaikan ke saya karena dia harus menyampaikan secara rutin itu semester depan sudah harus isinya minta untuk digantikan gitu. Nah, seperti itu ketika disampaikan ke teman-teman gitu, ya memang ada sih yang kemudian aduh nggak bisa kayak gitu loh. Jadi itu mungkin hambatan-hambatannya seperti itu gitu. Ketika, karena sebenarnya ya masalahnya mungkin juga kita kalau sudah masalah kesehatan kan kita sudah tidak bisa memaksakan ya, karena beliau setiap minggu kan setiap Senin harus kontrol seperti itu ya sudah. Nah untuk mencari pengganti itu ya, mencari pengganti minta tolong siapa nih guru akuntansi itu ya nggak mudah gitu loh. Ternyata seperti itu. Jadi itu salah satu hambatannya. Kemudian yang kedua, hambatan-hambatan yang lain itu misalnya seperti di akuntansi itu kan mata pelajarannya banyak. Kemudian ya ada kalau di dasar-dasar itu ya, di dasar-dasar sendiri kan ada yang sifatnya teori, praktek manual, tapi juga ada praktek yang menggunakan komputer gitu ya. Spesifik. Nah itu ternyata itu permasalahan itu tidak ada sih dulu yang ternyata kalau mengajar kan sekarang jadi 12 jam. Tapi
saya mau ngajar itu, tapi yang sprintnya enggak gitu ya. Karena beliau merasa tidak mampu, belum mampu untuk itu. Jadi ada sih guru yang seperti itu. Jadi kayak mata mengajar itu di akuntansi itu kayak dipilih-pilih gitu loh. Tidak pede gitu ya? Ya nggak, ya tahu lah ini. Nah maksud saya itu salah satu hambatan dalam pembagian tugas. Misalnya tugas konsentrasi harusnya 18 jam itu untuk satu guru, tapi karena saya nggak bisa bagian elemen ini, ya udah kan. Jadi itu menurut saya itu hambatan sih. Ya gitu. Jadi hambatannya ya tadi soalnya adanya beberapa personel dari kita itu yang ternyata merasa kurang mampu gitu loh untuk dibebani satu tugas atau satu mapel kayak gitu loh. Jadi salah satu hambatannya sih menurut saya. Hambatan saya kadang saya mudi, sok mood sok enggak dalam bekerja. Ya. Soalnya itu. Jadi kalau nggak bisa, jadi kita mau bagi itu kan nggak bisa merata kan akhirnya. Iya betul. Jadi padahal yang namanya kok saya mati. Putus-putus ya? Oh iya, makanya kok saya diem aja gitu ya, berarti benar. Bareng berarti sama ya. Iya. Ya, dari yang Mbak Ani sampaikan itu tadi adanya hambatan dengan ya namanya di lembaga ya, ada guru yang mengundurkan diri, dikasih jabat tugas tambahan mengundurkan diri, kemudian ada beberapa guru ya walaupun gurunya terbatas ya, guru terbatas dengan mapel yang begitu banyak dan jam yang begitu besar sehingga ada guru yang merasa kurang mampu seperti itu. Nah, menurut Mbak Ani solusinya seperti apa untuk memecahkan hambatan tersebut? Oke, untuk solusinya ya ini yang jelas harus dilakukan. Untuk solusi ya kita harus tetap membagi tugas sesuai dengan jadi membagi tugas sesuai dengan ya sementara harus sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, membagi tugas sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Tapi ya untuk yang Bang tadi sudah ada teman yang siap gitu ya, jadi sudah solusi sudah ketemu ini ya, jadi teman yang sudah menyanggupkan diri gitu ya untuk menjadi kepala bank gitu ya. Tapi ya untuk yang ini untuk pembagian tugas mengajar ya tetap kita buat sesuai dengan kompetensinya sementara ini karena itu nanti dilematis dengan untuk anak ya, berbeda kepada anak. Iya, betul. Saya meminta teman-teman itu membuat memenuhi kompetensinya gitu sebenarnya. Jadi misalnya saat ini belum bisa spreadsheet, yuk kita belajar bersama. Mayop yuk kita belajar bersama kayak gitu. Jadi saya rasa lebih ke itu, atau mungkin ada pelatihan besok ada pelatihan, ayo ikut yuk pelatihan. Ya. Itu jadi ya dilakukan membagi sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya Bapak Ibu guru ya Mbak ya. Walaupun gurunya terbatas ya. Jadi harus dan diadakan diklat lah paling tidak. Dan yang penting guru itu harus mau belajar ya. Kalau tidak mau belajar ya tidak akan mengatasi solusi atau hambatan yang panjenengan alami ini tadi. Kemudian Mbak Ani setelah itu rencana aksi Mbak Ani untuk itu kedepannya gimana? Ya, yang pertama saya akan mengadakan koordinasi dulu dengan teman-teman ya, teman-teman di jurusan. Kita akan diskusikan bersama. Kalau kemarin kan sudah diskusi karena ada yang salah satu guru yang mundur tadi, dan besok kita ketemu lagi, kita sampaikan bahwa sudah ada teman yang sudah bersedia untuk menggantikan. Kemudian yang kedua untuk pembagian mengajar ya, karena sini sudah ada pembagian mengajar, nanti kita buat sesuai dengan kompetensinya dulu. Dan untuk rekan-rekan yang lain yang belum memenuhi kompetensi itu kita bisa
melakukan semacam program apa ya, pendampingan. Misalnya pas ngajar-ngajar ayo jam kosong bisa ikut di situ. Kalau ada yang mengajar spreadsheet mau bisa ikut belajar bersama kayak di situ. Atau juga mungkin kita bisa kayak apa ya, kalau di guru mungkin yoga itu tersebaya gitu, mungkin bisa di situ. Atau yang ketiga bisa juga dengan melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan kayak gitu. Ya. Ya, memang faktor utamanya ya kemauan sih di situ. Ya, langkah yang Mbak Ani ambil ini sudah tepat sekali ya, dengan mengadakan koordinasi di jurusan, pembagian mengajar disesuaikan dengan kompetensi, kemudian diadakan diklat, itu sangat tepat sekali dan saya setuju dengan ide Mbak Ani ini. Gimana perasaan Mbak Ani sekarang? Ya. Perasaan saya ya hari ini ya setelah kita berdiskusi ini ya saya tenang sih ya, senang, merasa lebih apa ya, lebih enteng lah kita. Oh saya punya solusi deh. Solusinya tadi saya mau buat misalkan melakukan koordinasi, kemudian saya buat program tadi bersama, kemudian kita bagi tugas juga, bagi program juga termasuk tadi pembagian mengajar maupun program-program untuk peningkatan kualitas dari teman-teman gitu ya, yang mungkin kompetensinya belum memadai misalnya gitu. Kemudian ini juga bisa nanti besok pagi misalnya saya bisa sesegera mungkin saya bisa melakukan itu gitu. Berarti Mbak Ani akan melakukan rencana aksinya itu kira-kira? Ya karena besok ada kegiatan di MGMP Akuntansi Kabupaten Klaten, ya jelas bukan 2 hari nanti nggak bisa, mungkin nanti di hari Kamis gitu ya, tapi kita ada kegiatan guru tamu itu kan kita bisa melakukan di situ. Oh iya, berarti secepatnya ya Mbak ya, mungkin 3 hari lagi ya akan dilakukan ya, untuk melakukan komitmennya tadi. Mbak suaranya kok nggak dengar? Nggak ada suaranya? Dukungannya Mbak Ani dari siapa saja untuk ya mengingatkan? Ya ini dukungan saya itu. ya, dukungan saya jadi nanti dari yang pertama ya dari dengan guru, terutama karena Mbak Anis ya, karena Mbak Anis ini kan sebagai kapro yang dahulu dia jadi saya masih sangat membantu, butuh bimbingannya, bantuannya. Itu kemarin kan juga saya jadi kapro ya karena memang didukung Mbak Anis. Kemudian yang kedua juga dari Mbak Nindi sebagai sekretaris jurusan itu ya, yang bekerja di akuntansi, dan juga itu mungkin 2 orang dulu yang bisa mengingatkan, karena kalau Mbak Nindi itu kaitannya Mbak minta tolong ya buat kayak ini, kalau Mbak Anis kan mengingatkan Mbak apa ya yang kurang kayak gitu, apa yang perlu jadi pembimbing dulu gitu loh, bimbing. Gitu. Oke, tepat sekali ada 2 orang ya yang mendukung Mbak Ani nanti dalam melakukan rencana aksi yang sudah Mbak Ani siapkan ini tadi. Itu bagus sekali lah. Semoga nanti dapat segera terselesaikan ya Mbak Ani ya. Yang Mbak Ani rasa itu menjadi beban, semoga nanti bisa segera terselesaikan dan mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah Mbak Ani selesaikan sendiri ini tadi. Itu dulu Mbak Ani ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah atau membantu mengurangi beban Mbak Ani dari permasalahan yang terjadi. Mohon maaf jika ada kurangnya ya Mbak Ani ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Mbak Ani.